Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Orinanda. Saya mahasiswa alih kredit kebidanan angkatan 6 Universitas Kusuma Husada. Di sini saya akan melakukan OSCE dengan tes CHAT atau checklist for autism toddler pada anak B dengan usia 20 bulan. Alat-alat yang saya perlukan adalah checklist untuk melihat perkembangannya, alat tulis, terus kemudian ada teko, cangkir, dan peralatan lainnya. Kemudian ada mainan yang digunakan untuk menunjuk atau ditunjukkan kepada anak. Demikian tadi perkenalan dari saya, dan kemudian ini adalah videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ini siapa ini? Ini adiknya, ini kakaknya ya? Iya. Iya, perkenalkan saya Bidan Feni. Di sini saya bidan yang akan melakukan tes pada anak. Di sini namanya siapa anaknya? Budi ya. Umurnya berapa? 20 bulan. 20 bulan. Sudah bisa jalan? Sudah ya? Sudah. Keluhannya apa, Dek Budi? Nggak bisa manjat. Gak bisa manjat sama kurang nggak fokus. Oh, kurang fokus ya, bukan gak fokus sama sekali ya, jadi kurang ya. Oh, kurang fokus. Baik. Di sini kan kita memang hari ini akan melakukan tes ya untuk adik Budi. Nah, kebetulan ada kakaknya juga, nggak apa-apa. Yang penting dia udah merasa nyaman. Di sini udah nyaman ya. Udah merasa nyaman. Pintunya juga sudah saya tutup. Tapi tes ini nggak bisa dilakukan dengan cuman melihat aja, Bu. Jadi tesnya ini harus melakukan checklist pada kuesioner. Nanti saya ajukan ada beberapa pertanyaan. Di sini ada 9 pertanyaan untuk ibu dan ada 5 tindakan saya kepada adik. Tindakannya nanti nggak macam-macam. Nanti saya akan melihat bagaimana perkembangannya. Kita mulai sekarang ya. Dijawab aja pokoknya yang jujur apa adanya yang dialami oleh adik di rumah. Gitu. Pertanyaan yang pertama, apakah anak Anda senang diayun-ayun atau diguncang-guncang naik turun? Maksudnya gini loh, kayak misalnya kita memperlakukan bayi sering ke atas ke bawah atau kita ayun-ayun gini sambil digendong, seneng nggak dia? Iya, senang Ya. Terus apakah anak Anda tertarik memperhatikan anak lain? Misalnya kalau ada teman sebayanya atau yang tidak harus sebayanya itu namanya selentem. Dia suka memperhatikan teman yang lain nggak? Nanti. Iya. Oh, mana? Ini namanya gender. Gitu ya. Berarti tadi iya ya. Apakah suka memanjat-manjat seperti memanjat tangga? Tidak ya. Tidak ya. Apakah suka bermain cilukba? Suka. Apakah anak Anda Apakah anak Anda sering bermain seolah-olah membuat secangkir teh atau kopi gitu? Iya. Oh iya. Apakah Anda pernah menunjuk atau meminta sesuatu dengan jarinya? Iya, pernah. Pernah ya. Misalnya minta, aku mau itu gitu ya. Pernah ya. Pernah nggak menggunakan jari untuk menunjuk sesuatu untuk Anda melihat ke sana? Misalnya dia kan ada orang ribut-ribut di sana, dia menunjukkan kita, Bu, itu loh gitu. Iya, pernah. Pernah ya. Terus pernah nggak anak-anak bermain dengan mainan yang kecil seperti kayak ini, mainannya seperti ini. Di sini ada, misalnya di sini ada huruf-huruf seperti ini atau mobil-mobilan. Pernah? Pernah. Dan mau dia memegang semua. Oke. Oh, boleh. Terus apakah anak Anda pernah memberikan sesuatu benda untuk menunjukkan sesuatu, misalnya dia ambil sesuatu benda, Bu ini namanya apa gitu? Iya, pernah ya. Oke. Sudah selesai untuk pertanyaan Ibu. Nah, selanjutnya adik Budi Airlangga. Sekarang mau ya ditanyain sama Bu Bidan ya, 5 pertanyaan aja ya. Nah, ini pertanyaan pertama udah langsung kejawab nih Bu, dia bisa kontak mata dengan saya. Jawabannya kontak matanya oke. Adik coba lihat itu apa? Huruf. Apa itu? Huruf ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Dek, di sini Ibu punya ini. Nanggu sebentar boleh nggak? Ada teko, ada cangkir. Ini gimana sih kalau kita caranya mau bikin teh, tahu nggak? Coba gimana caranya? Ini dulu, ini ditaruh di cangkir, dituangin airnya. Terus diaduk-aduk enggak? Diaduk.
Oh gitu, tangannya gitu ya, baik. Kalau sudah gini, kalau udah jadi airnya diapain airnya? Diminum. Oh diminum, oke. Terima kasih. Oke, baik kok Bu, kayaknya Bu. Dek, ini tahu nggak namanya ini apa? Oh buku, baik. Kalau ini namanya apa? HP. HP. Kalau ini namanya apa? Ini angka. Ini angka berapa nih? Belum tahu ya. Ini angka berapa? Ini? Oh, angka 1. Oke, baik. Coba sekarang kakak dimatikan dulu ya. Masih banyak banget gambarnya di sini. Udah ya. Oke, edit ya, mati. Coba sekarang adik bisa nggak? Oh, apa itu? Adik bisa nggak ini disusun jadi menara atau gedung? Coba. Boleh. Ditaruh di sini ya. Oke. Ada berapa tuh? Iya, disusun semuanya, mau nggak? Mau. Oke, pelan-pelan nggak apa-apa. Pada iya, oke, bagus. Apa itu namanya? Menara. Oke Bu, tadi dari pertanyaan ini tadi Ade Budi bisa semua. Dia tatap mata, kontak mata dengan saya, terus dia bisa mengerti apa yang saya katakan, dia bisa tahu apa yang dia inginkan. Saya bilang ke sana ya ke sana menurut ya, maksudnya bisa mengerti instruksi dari orang dan dia bisa membuat menara ini loh. Kalau biasanya anak yang dengan autis itu dia tidak bisa Bu begini, dia nggak mau, dia seperti ini, dia main pokoknya sesuai dengan keinginan dia sendiri, terus dia nggak mau main yang kecil-kecil seperti ini gitu. Kalau dari pemeriksaan tadi ada satu tadi yang belum bisa dilakukan, yaitu adalah manjat. Kalau di sini manjat-manjatnya nggak bisa, tapi fokusnya saya lihat bagus Bu. Mungkin kalau dari sini saya masukkan dulu, saya coba analisa dulu ya Bu ya, dia masuk dalam kategori yang apa. Bentar. Kalau dari tadi yang saya perhatikan ini dia nggak ada resiko, karena tadi dia semuanya bisa melakukannya, hanya tadi belum bisa memanjat. Belum bisa memanjat itu bukan berarti dia anak dengan kelainan autis ya. Terus nanti kita bisa cek lagi, pantau berkala untuk Ananda Budi ini. Mudah-mudahan sih nggak ada. Nah, nggak bisa manjatnya nanti bisa dilakukan stimulus Bu. Stimulus tuh satu tangga dulu, terus kita coba agak mundur. Dek, di situ gimana perasaannya? Kalau dia sampai sekali ketakutan, baru satu tangga udah ketakutan, berhenti dulu, besok kita ulangi lagi. Kalau misalnya ternyata dia satu tangga itu dia sudah bisa, tambah lagi satu anak tangga, begitu terus sampai di tangga yang sampai tinggi dia sendiri, nanti pasti akan terbiasa. Bisa jadi loh dia pernah tergelincir waktu mau naik tapi dia mau kepleset, pernah nggak Bu? Iya benar. Oh pernah ya, ya mungkin dia agak traumanya itu. Jadi nanti dipastikan aja nggak apa-apa loh kita manjat seperti ini, karena kan manusia nggak hanya tinggal di dataran rendah saja. Kadang-kadang kita juga harus menaik seperti ada tangga, eskalator, terus kemudian kita juga nanti ada lift, kadang kita juga berada di rooftop di suatu gedung, dan kalau misalnya kita tidak latih nanti mereka terganggu gitu, jadi nanti terhambat lah untuk perkembangannya, begitu ya. Kalau untuk fokusnya saya lihat tadi anaknya bagus fokusnya, mungkin pas Bu Nisa itu pas dia lagi nyetel TV ya kalau lagi belajar, jadi dia jadi itu nanti kalau misalnya dia lagi belajar diusahakan TV-nya berhenti dulu Bu, jadi biar dia fokus itu ya. Bu Nisa ya, ada pertanyaan Bu Nisa? Tidak ada. Nggak ada ya. Air Langga ada yang mau ditanyakan nggak? Apa mau tanya apa? Oh itu namanya, pintar loh, itu namanya kaktus.
kaktus bergoyang. Ini pintar sekali. Tos dulu dong. Nah, anak autis tidak mau Bu disuruh tos kayak gini, dia nggak mau gitu ya. Baik ya Bu Nisa ya, terima kasih ya. Besok datang lagi ya. Ya, terima kasih. Demikianlah tadi stase OSCE dengan deteksi dini pada CHAP untuk anak toddler. Di sini dapat disimpulkan bahwa tadi hasilnya baik, tidak ada gangguan perkembangan maupun resiko terhadap autis. Dan tadi dilakukan juga pemecahan masalah atau problem solving kepada pasien dengan klien Ibu Nisa tadi dengan cara untuk menstimulus supaya anaknya bisa mau naik tangga, karena tadi dapat dikaji bahwa ternyata takutnya karena pernah terpleset di tangga. Terus kemudian juga dilakukan stimulus supaya anaknya mau fokus saat belajar dengan cara tidak ada audiovisual lain selain ibunya, yaitu dengan mematikan TV, kemudian mematikan sumber suara yang lain, dan anaknya diharapkan untuk bisa lebih tenang lagi dalam melakukan ketika belajar. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.